Pikiran kita terbatas dan kita tidak boleh membatasi pekerjaan kita, membatasi keinginan kita, membatasi mimpi kita dengan pikiran kita yang terbatas itu. Kita tentu harus memperluas pengetahuan, menambah wawasan dengan membaca buku kah, dengan mendengarkan orang berbicara, mendengarkan para ahli, para pakar menyampaikan fakta-fakta atau hasil penelitian atau pandangan mereka. Mungkin juga dengan membaca buku atau dengan banyak hal. Dan itu pun tidak pernah cukup untuk menilai diri kita sendiri. Kita tetap membutuhkan orang lain. Kita tetap butuh pandangan dari luar terhadap diri kita. Kita butuh masukan dari orang lain. Kita butuh diamati. Kita butuh dimengerti. Kita butuh dikenali. Artinya tidak apa-apa semua serba menilai diri sendiri, karena ada kecenderungan kita akan merendahkan diri kita atau membanggakan diri kita, karena sifatnya akan subjektif, tidak objektif, tidak berdasarkan penilaian yang asli, mungkin hanya penilaian berdasarkan perasaan belaka, dan ini harus dihindari. Artinya, jangan sampai kita yang menilai pekerjaan kita sendiri. Jangan sampai kita sendiri yang menyatakan bahwa pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu betul-betul gagal atau tidak. Dan bisa jadi juga kita kalau menilai pekerjaan kita sendiri bisa berujung pada pembelaan. Artinya bisa saja kita menganggap kegagalan kita, ketidakwaspadaan kita, ketidakmatangan perencanaan kita merupakan sebuah kewajaran, merupakan sebuah hal yang perlu dibanggakan atau perlu dibela, karena kita merasa kita sudah lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Jadi memang rawan sekali kalau kita menilai diri kita sendiri itu kita akan merendahkan diri kita sendiri atau kita akan membela diri kita sendiri. Jadi kita tetap membutuhkan orang lain. Kita tetap memerlukan orang lain supaya penilaian yang kita lakukan terhadap diri kita itu bisa dilakukan dengan jujur, dengan real, dengan kacamata yang adil begitu. Dan itu pun kita harus mencari partner, orang yang membantu kita menilai diri kita itu dengan hati-hati. Artinya kita harus memilih orang yang kenal dengan kita untuk membantu kita menilai diri kita itu tadi. Dan kita harus memastikan bahwa dia tidak memiliki kepentingan tertentu. Artinya dia harus jujur dalam penilaiannya demi memberikan masukan kritik yang membangun. Dan kritik itu yang kita butuhkan. Mengkritik diri sendiri oke, tapi kita mungkin tidak bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin kita bisa menggunakan cermin untuk mengkritik diri kita, menilai diri kita, tapi kita tentu butuh kritikan pandangan dari orang lain. Artinya untuk berkembang kita jangan sampai melakukan kesalahan. Untuk bertumbuh kita jangan sampai salah pilih, salah membuat keputusan. Karena ketika kita berproses, kita tentu akan menghadapi fase-fase mungkin kecewa, mungkin putus asa, mungkin mempertanyakan diri. Yang aku lakuin ini udah bener gak sih? Aku sudah konsisten melakukan ini tapi kok gini-gini aja. Atau mungkin kenapa cuma aku doang di tim ini yang aktif, ketika diajak anggota tim yang lain kok mereka tetap aja mager-mageran, angin-anginan begitu. Dan untuk mempertanyakan kembali spirit kita, semangat kita, arah tujuan kita tidak bisa melakukan penilaian sendiri, karena bisa saja memang kita berada di jalur yang salah, kita berjuang di medan laga yang salah. Bisa jadi juga keaktifan kita di tim yang tidak dibarengi dengan keaktifan anggota tim yang lain itu merupakan seperti kita terus membakar bara itu, dan bara itu semakin lama semakin hangat. Mungkin sebentar lagi bara itu akan menyala begitu. Mungkin yang situasi seperti ini bisa kita lihat di gambar-gambar yang
sering muncul gitu ketika ada orang misalnya penambang yang digambarkan dia menghentikan penambangannya, penggaliannya, padahal tinggal sekali dua kali gali lagi dia sudah menemukan apa yang dia cari begitu. Artinya kita butuh orang lain untuk membantu kita, karena kalau kita ibaratkan kita adalah penambang, itu bisa jadi dari sudut pandang kita, dari pengetahuan kita, dari apa yang kita pahami, tujuannya itu terasa jauh sekali dan kita merasa sudah kehabisan tenaga. Kita tiba pada persimpangan yang membuat kita seakan-akan harus memutuskan apakah ini harus kulanjutkan atau kuhentikan. Padahal dengan bantuan orang lain yang baik kepada kita, yang mengenal kita, yang mendukung kita untuk bertumbuh berkembang, dari sudut pandang dia, dari cara dia menilai kita, dari cara dia melihat tujuan kita, dia bisa melihat konsistensi kita, apa yang kita lakukan ini, dan tujuan kita itu sudah dekat sekali. Jadi dia bisa memberikan kata-kata, dia bisa memberikan gambaran bahwa jangan berhenti sekarang, percayalah, sebulan, setahun, 2 tahun lagi hasilmu akan mulai terlihat begitu. Atau memang kita akan diberitahu bahwa iya sih, tujuanmu masih jauh, jadi mungkin karena waktu masih panjang, gak apa-apalah untuk putar balik kemudian mencari tujuan yang baru. Dan itu akan sangat membantu kita dalam berproses, dalam proses apapun, karir, pekerjaan, hubungan-hubungan, dan lain seterusnya. Dan kita juga bisa melakukan itu. Artinya kalau kita melihat ada teman kita sedang stuck, kemudian dia curhat kepada kita, kemudian dia meminta saran, kita bisa memberikan penilaian, pandangan yang bakal bermanfaat untuk dia, tanpa harus menyetir dia, tanpa harus memerintahkan dia untuk menuruti apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan. Hanya dengan memberikan gambaran-gambaran bahwa kalau kamu berhenti, yang terjadi mungkin seperti ini, kalau kamu teruskan, mungkin yang terjadi akan seperti itu. Biarkan dia sendiri yang memutuskan begitu. Ya, mungkin pemikiran-pemikiran seperti ini dibutuhkan untuk menjawab, mungkin ya, untuk memastikan bahwa proses yang kita lakukan ini memang harus seperti ini prosesnya, atau ada cara lain yang bisa kita pakai sehingga prosesnya bisa berjalan lebih singkat barangkali. Tentu bukan proses-proses instan yang menyesatkan gitu ya, tapi memang semacam shortcut mungkin. Jadi kita tidak perlu menggunakan mouse untuk memblok semua teks, tapi bisa hanya dengan tekan Ctrl A saja, barangkali seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita yang sedang stuck, yang sedang mempertanyakan diri sendiri bisa tetap berpikir dengan jernih, tidak melakukan penilaian terhadap diri sendiri secara barbar begitu, supaya tidak menyalahkan diri sendiri, supaya tidak memandang rendah diri sendiri, dan supaya tidak memuji diri juga, karena berbahaya. Menilai diri sendiri tentu beresiko dua itu, merendahkan diri sendiri atau memuji diri sendiri. Itu sebabnya kita butuh orang lain, itu sebabnya kita butuh partner, itu sebabnya kita harus tetap berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Tetap semangat pokoknya. Mudah-mudahan masa-masa sulit bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya, dengan tetap tenang tanpa melakukan spekulasi yang merugikan diri kita atau merugikan orang lain. Dan mudah-mudahan perjalanan yang sedang kita lakukan bisa membuat kita semakin dekat dengan tujuan kita. Dan ketika sampai di tujuan nanti, mudah-mudahan apa yang kita bayangkan bisa sepadan dengan perjuangan kita. Dan ya, selamat menikmati perjalanan kita masing-masing.